Hal terpenting dari sebuah smartphone kelas entry level, menurut saya minimal punya kapasitas baterai yang gede, kayak si Realme Narzo 30A ini. Ya, halo guys, ketemu lagi bareng saya Iksan. Dan di video kali ini, saya mau nyeritain nih, gimana pengalaman saya selama menggunakan Realme Narzo 30A ini kurang lebih sekitar 1 minggu. Nah, sabar dulu ya guys, sebelum kita lanjut ke videonya, mungkin buat kalian yang suka dengan konten unboxing dan review kayak gini, kalian bisa pertimbangin buat subscribe channel ini dan nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. So, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke video soal review Narzo 30A-nya ini. Ya, kita mulai dari desain bodinya dulu ya guys. Si Realme Narzo 30A ini udah bawa desain body yang menurut saya cukup enak banget. Dipegang dengan satu tangan juga masih kerasa nyaman-nyaman aja, meskipun sebenarnya size dari bodinya ini nggak bisa dibilang ramping kayak gitu. Karena punya dimensi 164 x 76 mm dengan ketebalan 9,8 mm dan bobotnya sekitar 205 gram. Jadi saya rasa wajar ya karena si Realme Narzo 30A ini hadir dengan kapasitas baterai yang cukup besar yaitu sebesar 6000 mAh dan pastinya sudah support dengan pengisian daya cepat sebesar 18 watt. Kemudian pada bagian belakang HP ini terdapat desain yang terbilang cukup unik ya guys, yaitu ada dua buah layar warna di mana sepertiga bagian memiliki finishing polos aja kayak gitu, dan 2/3 bagiannya lagi terdapat garis diagonal yang menurut saya cukup menipu mata. Karena kalau dilihat dari kejauhan seperti ada bagian yang timbul dari bagian ini. Namun ternyata ya datar-datar aja kayak gitu. Untuk finishingnya sendiri, bodi belakang HP ini memakai finishing matte yang agak kasar kayak gitu. Mungkin ini jadi alasan Realme nggak menyertakan jellycase bawaan pada paket penjualannya. Karena memang selama saya gunain HP ini, belum pernah saya membersihkan bodi belakangnya ini dari bercak sidik jari. Oh ya, untuk material bodinya sendiri, HP ini masih menggunakan material bodi plastik atau polikarbonat yang feel bodinya menurut pengalaman saya terkadang terasa sedikit ringkih kayak gitu ya guys. Tapi material body yang seperti ini justru kelebihannya ada pada saat kalian gunain untuk bermain game berlama-lama. Sama sekali nggak keganggu dengan suhu panas yang keluar dari HP ini. Lanjut pada bagian cover belakangnya ya guys. HP ini terdapat satu buah sensor sidik jari yang kecepatannya mantep banget. Saya hampir nggak pernah nemuin kendala saat gunain sensor sidik jarinya ini. Selalu cepat dan akurat. Kemudian terdapat satu buah bumper kamera yang berbentuk kotak kayak gitu. Bikin kita keinget dengan seri sebelumnya yaitu Narzo 20 atau Narzo 20. Tapi perbedaannya pada HP ini hanya membawa dua buah setup kamera aja ya, dimana kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel dan kamera depth sensornya sebesar 2 megapiksel. Meskipun dari kejauhan terlihat seperti membawa 4 buah lensa kamera, kalian jangan ketipu ya guys. Karena dua diantaranya ini hanya terdapat satu buah LED flash dan satu buah logo bertuliskan AI saja. Yang saya sendiri belum tahu apa sih sebenarnya kegunaan dari logo tersebut. Buat displaynya, HP ini membawa desain mini drop display di mana terdapat satu buah lensa kamera selfie beresolusi 8 megapiksel di bagian atas layarnya ya guys. Dan layarnya sendiri memiliki ukuran 6,5 inch dengan resolusi layar SD Plus 720x1600p. Dimana dari pengalaman saya ketika digunakan untuk bermain game ataupun menonton video dari HP ini, gambarnya masih cukup enak ya buat dilihat. Tapi jelas kalau soal ketajaman gambar dan kualitas warna dari layar HP ini bukanlah keunggulan dari layar HP ini. Tapi tenang aja ya guys, bukan berarti layar HP ini nggak punya kelebihan loh. Karena layar HP ini punya kecerahan layar maksimal hingga 570 nits. Dimana angka ini di atas rata-rata smartphone kelas entry level yang kemarin-kemarin ini baru aja dirilis. Yang mempunyai angka di kisaran 250-300 nits aja. Jadi aman banget nih kalau kalian gunain HP ini di bawah teriknya sinar matahari. Jadi tetap jelas aja gitu. Karena layarnya sendiri sudah dilindungi dengan perlindungan Gorilla Glass 3 dan ditambah dengan screen protector bawaan, jadi selama saya pakai HP ini saya belum nemuin bekas goresan pada bagian layarnya. Oh ya kelupaan, display dari HP ini cuma support di 60Hz saja ya guys untuk refresh rate layarnya. Kalau misalkan kalian pengen lebih, kalian gak usah beli si Realme Narzo 30A ini. Ya wajar sih karena ini adalah entry level, jadi kalian gak perlu komplain soal refresh rate layar yang masih 60Hz itu ya guys. Nah,
Buat performanya, HP ini udah ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 yang menurut saya udah kenceng banget buat ukuran HP di kelas entry level. Dipakai main game kayak Mobile Legends, PUBG, dan juga Genshin Impact, semua bisa dijalani dengan nyaman-nyaman aja. Meskipun nggak semua game bisa dimainin dengan settingan grafik rata kanan, kayak misal di Mobile Legends. Settingannya bisa mentok di HFR High aja. Tapi saya cukup heran sih, entah kenapa settingan untuk ultranya belum ke-unlock di HP ini. Tapi prediksi saya ini mungkin hanya karena masalah softwarenya aja ya, yang butuh diupdate supaya bisa lebih optimal lagi. Kalau pada game PUBG, settingan terbaiknya bisa ada di Smooth Ultra. Dan feel selama saya bermain, saya nggak terlalu banyak nemuin kendala yang berarti. Meskipun sesekali masih ada aja beberapa frame rate drop ketika ketemu musuh saat diras kayak gitu. Jadi saya rekomendasikan ke kalian lebih baik untuk menggunakan settingan di high aja biar lebih optimal lagi saat kalian bermain PUBG. Kemudian untuk settingan grafik pada game Genshin Impact, settingannya hanya bisa digunakan di lowest aja ya guys. Tapi nggak apa-apa sih, selama saya bermain, feel-nya masih enak banget kok. Bisa lancar dan jarang sekali nemuin yang namanya frame rate drop. Dengan dukungan RAM dan storage sebesar 4 GB dan memori internal 64 GB, HP ini juga mampu mencatatkan skor Antutu sebesar 201 ribuan ya guys. Dimana lagi-lagi ini adalah jumlah skor di atas HP entry level yang belakangan ini dirilis ya guys. Untuk sistem operasinya, HP ini sudah berjalan menggunakan sistem operasi Android 10 dengan dukungan Realme UI versi pertama atau Realme UI versi 1.0 ya guys. Jadi dipastikan kalian bisa gunain dark mode atau mode gelap pada HP ini. Dan menurut saya user interface-nya ini cukup familiar dan mudah digunain buat kalian yang mungkin sudah terbiasa dengan color OS dari brand Oppo. Untuk masalah daya baterainya, seperti yang udah saya sampaikan di awal video tadi, kalau HP ini sudah dibekali daya baterai sebesar 6000 mAh dengan fitur pengecasan daya cepat 18 Watt. Dan di dalam paket pembeliannya juga sudah disertakan kepala charger yang memiliki output sebesar 18 Watt juga. Jadi kalian nggak perlu lagi ya guys untuk ngebeli kepala charger dari third party buat nikmatin fitur pengecasan daya cepat 18 Wattnya ini. Selama pemakaian normal, baterai ini mampu bertahan kurang lebih 2 hari aja ya guys. Tapi kalau sedikit digunain untuk penggunaan berat kayak kalian gunain buat bermain game, baterai ini masih sanggup bertahan sekitar 1 harian penuh. Apalagi kalau kalian aktifin mode gelapnya atau dark mode-nya, ini mungkin bisa lebih hemat lagi penggunaan daya baterai dari HP ini. Untuk mengisi daya baterai HP ini dari 0 sampai 100% dibutuhkan waktu kurang lebih 3,5 jam ya guys. Ya standar HP entry level yang menggunakan daya baterai dan fitur pengecasan daya cepat sebesar 18 Watt. Kalau untuk soal kameranya ya guys, HP ini sudah dibekali setup dual kamera di mana pada bagian bodi belakang terdapat 2 buah lensa kamera beresolusi 13 megapiksel untuk kamera utamanya dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensornya. Untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel dan untuk hasil jepretan gambar dan video dari kamera utama dan kamera selfie dari HP ini, kalian bisa nilai sendiri dari cuplikan yang akan tayang berikut ini. Ya guys, jadi ini adalah kualitas gambar dari kamera depannya Realme Narzo 30A yang punya resolusi sebesar 8 megapiksel. Dan udah saya setel di mode maksimalnya yaitu Full HD dengan 30 fps. Hasilnya kayak gini guys, kalau kalian pakai buat ngevlog di luar ruangan. Nah, kalau yang saya lihat di gambar ini hasilnya sih cukup mantap ya guys. Nah ini kalau kita pakai di saat backlight, wajah kita masih cukup jelas. Jadi AI-nya memang bagus banget ya guys.
Dan untuk suaranya sendiri gimana? Apakah suara saya terdengar cukup jelas ya guys? Kalian tulis di kolom komentar. Habis ini saya coba untuk tes hasil kamera video dari kamera belakangnya, yaitu kamera utama sebesar 13 megapiksel. Oke. Nah, kali ini saya coba untuk melakukan perekaman video menggunakan kamera utama dari Realme Narzo 30A-nya yang punya resolusi sebesar 13 megapiksel, dan sudah pasti ya ini udah disetting di mode maksimal ya guys, di Full HD 30 fps, dan hasilnya kayak gini. Kalau dilihat dari layar sih ya cukup lumayan ya guys ya. Kameranya dari si Realme Narzo 30A ini, meskipun untuk saturasi warnanya terlihat agak berlebihan dan agak over sharpness ya guys, jadi terlalu detail di setiap objek gambarnya. Nah, kayak gini. Nah, kalau dipakai jalan ya cukup lumayan aja guys. Nah, kayak gini. Kita coba mode fokus ya guys ya. Kita coba fokusnya. Ya, misalkan kita deketin objeknya pakai di autofocus. Ya, sekali lagi. Ya, jadi kayak gitu ya guys hasil kamera video dari kamera utama si Realme Narzo 30A. Kalian nilai sendiri dan tulis di kolom komentar ya guys. Ya, kesimpulan. Kehadiran dari HP ini bisa menjadi alternatif kalian yang mungkin punya budget 1 jutaan tapi pengen punya baterai yang gede dan juga bisa lancar untuk digunain main game. Dan juga mungkin aja kalian yang kemarin-kemarin ini kecewa sama flash sale-nya dari brand sebelah, kalian bisa pilih HP ini karena menurut saya HP ini memang cocok banget buat kalian yang pengen banget punya HP murah tapi bisa lancar untuk bermain game. So, jadi sampai di sini dulu ya guys video soal review Realme Narzo 30A-nya ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa like, dan kalau kalian gak suka dengan videonya, pastinya jangan kalian dislike ya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.